Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Zanglila. Nomor induk mahasiswa 12007056. Saya dari program studi Perbankan Syariah semester 2 kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Ta'arud al-Adilah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fiqh 2. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung masuk ke pembahasan. Apabila berbicara tentang Ta'arud al-Adilah, apa itu Ta'arud al-Adilah? Secara bahasa, kata at-ta'arud berarti pertentangan, dan lafaz al-adilah merupakan jamak dari lafaz ad-dalilu yang berarti alasan, argumen, dan dalil. Persoalan ta'arud al-adilah dibahas para ulama dalam ilmu usul fikih ketika terjadinya pertentangan secara zahir antara satu dalil dengan dalil lainnya pada derajat yang sama. Sedangkan kalau menurut istilah, banyak sekali para ulama-ulama yang mendefinisikan tentang arti ta'arud al-adilah itu sendiri. Di antaranya yang dikemukakan oleh pendapat yang pertama, Imam Al-Syakani mendefinisikannya yaitu suatu dalil yang menentukan hukum tertentu terhadap satu persoalan, sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan hukum tersebut. Artinya, ada pertentangan dua dalil yang berbeda. Selanjutnya, pendapat yang kedua, Kamal Ibnu Al-Humam dan Al-Taftazani, keduanya ahli fikih Hanafi, mendefinisikannya yaitu pertentangan dua dalil yang tidak mungkin dilakukan pengempromian antara keduanya. Dan pendapat yang ketiga, ahli Hasaballah atau ahli usul fikih kontemporer dari Mesir, mendefinisikannya yaitu terjadinya pertentangan hukum yang dikandung satu dalil dengan hukum yang dikandung dalil lainnya, yang kedua dalil tersebut dalam satu derajat. Selanjutnya, bagaimana kedudukan ta'arud al-adilah? Baik, kalau penjelasan kedudukan ta'arud sendiri tidak ada. Yang ada cara penyelesaian ta'arud itu sendiri, dan di dalam penyelesaian ta'arud tersebut sudah jelas terdapat kedudukan ta'arud di dalamnya, atau hal penting apa yang didasari pada ta'arud. Kedudukan atau tingkatan kedua dalil yang saling bertentangan tersebut sama, baik dari segi asalnya maupun petunjuk dalilnya. Langsung saja masuk ke macam-macam cara penyelesaian ta'arud al-adilah. Yang pertama, menurut Hanafiyah ada 4. Yang pertama, nasakh atau membatalkan hukum yang ada. Yang kedua, tarjih atau menguatkan salah satu dalil di antara dua dalil yang bertentangan. Yang ketiga, al-jam'u wa al-taufiq atau pengumpulan dalil-dalil yang bertentangan. Dan yang terakhir, tasakut al-dalilain atau menggugurkan kedua dalil yang bertentangan. Selanjutnya, menurut Syafi'iyah, Malikiyah, Zahiriyah ada 4. Yang pertama, al-jam'u wa al-taufiq. Yang kedua, tarjih. Yang ketiga, nasakh. Dan yang keempat, tasakut al-dalilain. Kita ke poin terakhir, yaitu ada beberapa contoh ta'arud al-adilah. Di sini saya cuma mengambil satu contoh saja pada kasus iddah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم في
Artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Quran Surah Al-Baqarah ayat 234. Ayat ini memberikan petunjuk bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, baik wanita itu hamil maupun tidak. Namun, kalau dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur. Wallai lam yahidna wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Artinya, dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Quran Surah Al-Talaq ayat 4. Apa yang dimaksud dengan iddah? Yang dimaksud iddah itu ialah masa atau waktu yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik cerai mati atau cerai hidup. Ayat ini memberikan petunjuk setiap perempuan yang hamil yang suaminya meninggal atau diceraikan suaminya sedangkan mereka dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai wanita tersebut melahirkan. Menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Zahiriyah, solusinya adalah wat-tawfiqul jam'u, yang dimana pada surah Al-Baqarah ayat 234 bersifat umum dan pada surah Al-Talaq bersifat khusus. Maka dari satu sisi iddah wanita hamil ditentukan hukumnya berdasarkan kandungan surah Al-Talaq. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.